Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ampel Gading, Bapak Dr. Andes Dian Langsung MPD. Kepada yang terhormat Bapak PLT Kepala TKU SMK Negeri 1 Ampel Gading, Bapak Sugiarto SPD. Yang kami hormati Bapak Saguh Miliarto SPDSI selaku pengajar praktek guru penggerak. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di ruangan yang insya Allah penuh dengan keberkahan dalam acara pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Bapak Desmiadianto SPD, salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak ini kita mulai, saya selaku pembacara akan membacakan susunan acara dari acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ampel Gading, acara yang ketiga sambutan atau pengantar oleh Bapak Saguh Miliarto SPDSI, dan acara yang keempat itu acara inti materi pemaparan oleh Bapak Desmiadianto SPD, dan acara terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ampel Gading, paling terhormat Bapak Dr. Andes Dian Langsung MPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Saguh Miliarto SPDSI selaku pengajar praktik untuk guru penggerak, dalam hal ini di SMK Negeri 1 Ampel Gading ini salah satunya adalah Bapak Rizky Adianto SPD, dan juga Bapak Ibu guru serta pendampingan atau penyampaian berkaitan dengan visi guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rizky Adianto SPD. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita ini sangat banyak sekali. Tidak cuma sangat banyak, tapi ada pada kita setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kadang-kadang kita tidak merasakannya, bisa jadi karena ada itu setiap saat, sehingga yang setiap saat itu dianggap merupakan sesuatu yang biasa. Padahal itu adalah bagian dari nikmat karunia yang Allah berikan yang sangat besar. Yang ada pada tubuh kita aja ini luar biasa besarnya. Merasa atau tidak, diakui atau tidak, kita bisa bicara, mata kita bisa melihat. Ini karunia yang luar biasa. Kalau mau dinilai dengan nilai rupiah, berapa nilainya mata yang bisa melihat? Masya Allah. Ketika ada orang yang lahir bayi, kemudian tidak bisa melihat, dan orang tuanya ingin bisa melihat, anaknya tadi bisa melihat, berapa biayanya yang dikeluarkan? Sangat besar sekali. Itu
mata, belum yang lainnya. Telinga gitu ya. Telinga ketika ada bayi yang baru lahir, kemudian kebetulan tuli gitu ya, kemudian ingin bisa melihat berapa nilainya. Dan ketika tuli, maka saat lahir belum sampai kemudian terusnya tidak bisa mendengar suara apapun, maka yang efeknya berikutnya adalah mulutnya tidak bisa berbicara mestinya, bisu gitu ya. Iya, karena tidak pernah dengar suara ya, dia mau ngikuti apa itu. Ini luar biasa besarnya, itu baru yang ada pada tubuh kita, dan ini ada pada kita setiap saat, tapi kita kadang merasa wah, biasa-biasa saja nih. Ya mata semua orang matanya bisa melihat ya biasa gitu. Padahal ini ada karunia yang luar biasa gitu. Nah, karena tidak setiap orang matanya bisa melihat, dan kadang ketika kita mata bisa melihat, suatu waktu bisa sakit gitu. Termasuk kesempatan kali ini Bapak Ibu bisa ikut serta dalam proses pendampingan guru penggerak Pak Rizky angkatan yang ke-10. Jadi yang guru penggerak angkatan 10 yang dilakukan oleh pengajar praktik yaitu Bapak Sugi Miliardo Sagu. Alhamdulillah Sugi Pak Sagu Miliardo ini juga merupakan yang mestinya kita syukuri, karena ada kesempatan dan juga ada kesehatan. Kita dengan sempat dan sehat ini kita bisa bersama-sama ya. Kita sehat tapi tidak punya kesempatan, ya tentu tidak bisa ikut ya. Dan hari ini coba ada 3 kegiatan yang bersamaan. Ini kegiatan pendampingan, kemudian di sana tadi di aula ada workshop kita mendatangkan dari UNES. Kemudian di aula juga di atas ada dari rangkaian PPDB. Jadi rangkaian PPDB yang hari ini adalah hari pertama untuk pembuatan akun dan verifikasi berkas. Kita sehat, kemudian kebetulan kita punya tugas untuk menjadi panitia PPDB, tentu tidak bisa ikut di sini. Atau sebaliknya, kita ada kesempatan tapi kemudian ternyata sakit hingga hari ini izin tidak bisa hadir ke sekolahan. Dan sehat dan kesempatan ini juga merupakan bagian dari kehendaknya yang mesti kita syukuri. Sehingga upaya-upaya untuk mensyukuri nikmat Allah ini mestinya ya kita lakukan setiap saat. Tentu dengan tadi semampu kita, tapi semampu kita itu dalam pengertian memaksimalkan kemampuan yang ada pada kita, bukan semampu kita kemudian seenaknya gitu, enggak, tapi memaksimalkan kemampuan yang ada pada kita. Ini upaya untuk mensyukuri, dan insya Allah kegiatan ini juga bagian dari rasa syukur kita untuk atas nikmat dan karunia-Nya. Kita bekerja kemudian tadi untuk dengan bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin mengikuti aturan-aturan yang ada. Ini jadi mestinya juga bagian dari wujud rasa syukur kita atas karunia-Nya. Kita diberi kesempatan untuk tadi untuk bisa mengajar, bekerja dan bekerja, ini juga bagian dari nikmat karunia-Nya. Jadi ini juga insya Allah kegiatan ini adalah bagian upaya kita untuk mensyukuri nikmatnya. Jadi mestinya sekali lagi syukur nikmat ini kita lakukan ya, kita upayakan setiap saat, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, semampu kita dalam pengertian memaksimalkan kemampuan yang ada pada diri kita. Dan kami mengucapkan terima kasih pada Pak Sagu Miliardo yang hari ini berkenan hadir untuk pendampingan Pak Rizky Hadianto yang dalam proses mengikuti program guru penggerak ini. Ini kan sebetulnya masih dalam proses, kalau kita diklat itu ya kita sedang dalam mengikuti diklat itu ya, tapi ini prosesnya adalah proses untuk guru
penggerak. Ya harapannya nanti setelah proses tadi kegiatan-kegiatan guru penggerak yang sekian waktu gitu ya, 6 bulan ya, 6 bulan. Nah, baru setelah selesai mestinya diimplementasikan di sekolah yang ada. Dan kali ini berkaitan dengan tadi pendampingan untuk kaitannya dengan perumusan misi ya, guru pemaparan misi guru penggerak yang tentunya juga dari misi ini kan nanti pada akhirnya akan diimplementasikan dengan kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi tersebut ya, dengan misi-misi yang ada tadi, dengan misi-misi yang ada. Sehingga harapannya ya ini ada perbaikan-perbaikan yang akan dihasilkan di satu hampir tadi. Dan mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini bagian dari amal baik kita, bagian dari kebaikan yang insya Allah kebaikan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain dan akan dilipat gandakan, utamanya akan mendatangkan keberkahan bagi semuanya. Dan berkah ini adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan masyarakat. Jadi kita akan mendapatkan bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jika mestinya kita ikuti sebaik mungkin terkait dengan pemaparan visi dan misi yang akan disampaikan oleh Pak Rizky Adianto, dan juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada Pak Sagu dan mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dan pesidainya sedikit ya. Karena memang sebagian ada yang ikut workshop, sebagian ada juga yang jadi panitia BPDD dan kami mohon maaf tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Ya, harapan kami Bapak Ibu yang ikut ini juga tertular gitu ya. Kalau tadi ada ide tadi terkait dengan visi misi, kemudian nanti bagaimana untuk pencapaian visi dengan misi yang ada, harapannya ini bisa menularkan dan juga iya tadi bisa dikembangkan, bisa diimplementasikan di SMK Negeri 1 Ampel tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan sambutan dan arahannya. Cara berikutnya yaitu sambutan dan pengantar oleh pengajar praktek guru penggerak yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Sato Miliar SPDSI kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ampel Genting, Bapak Tihan Mas Dian Harsa. Serta yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya serta staf tata usaha, dan yang saya banggakan CGP kita Bapak Rizky Adianto yang pada hari ini akan menyampaikan visi guru penggeraknya. Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bisa bersilaturahim untuk atau dalam rangka melaksanakan tugas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa salah satu rasa syukur kita adalah melaksanakan tugas. Kemudian silaturahim juga dapat meningkatkan rezeki, menambah rezeki dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi rezeki bagi kita, bukan dalam bentuk materi barangkali ini, tapi dalam bentuk yang lain, baik ilmu ataupun yang hal-hal yang lain yang tidak bisa kita rasakan secara langsung, tapi efeknya ada. Bapak Ibu semuanya, bahwa dalam kegiatan guru penggerak ini Pak Rizky sudah sampai pada tahap atau rentang waktu kira-kira 2 bulan. 2 bulan melaksanakan PPGP, dan pada kali ini sudah saatnya untuk melakukan, kalau yang namanya guru penggerak itu adalah tergerak, terus bergerak dan bergerak. Nah, mungkin dalam Islam ini sudah sampai pada tahap yang ketiga, Pak. Menggerakkan siapa? Menggerakkan komunitas yang ada di sekolah. Nah, terkait dengan bagaimana Pak Rizky bisa menggerakkan, tentu Pak Rizky harus punya visi. Nah, visi inilah yang nanti akan disampaikan kepada
Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti dalam diskusi ini bisa tercapai visi untuk sekolah, Pak. Dari guru bisa membuat visi, maka sekolah kan merangkum jadi satu, itulah visi sekolah. Atau juga bisa berkebalikan, sekolah menetapkan visi, Bapak Ibu guru menyesuaikan atau mengadopsi. Itu dua-duanya bisa semua. Maka dari Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Itu tujuan kegiatan hari ini. Adapun untuk susunan acara ini dalam kegiatan diskusi nanti kami sampaikan, yang pertama adalah nanti Pak Rizky akan menyampaikan atau merumuskan sebuah kalimat rumpah. Kalimat rumpah ini sebagai pemantik kita untuk mengungkapkan apa yang akan kita lakukan di sekolah, atau harapan kita terhadap siswa di sekolah bagaimana, ataupun misalkan besok kita mau apa. Itu di kalimat rumpah itu nanti Pak Rizky akan membantu Bapak Ibu untuk bersama-sama berdiskusi apa yang terbaik bagi SMK Negeri 1 Amal Gading. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, kita nanti juga akan mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Itu yang paling penting. Jadi menginisiasi perubahan yang dapat dilakukan oleh sekolah. Karena tidak mungkin kita akan berjalan stagnan, gitu, atau kalau dalam bahasa yang kita bersifat ingat ya Pak, lembab gitu, atau tidak bisa bergerak sama sekali. Kita harus selalu berubah menuju yang lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, dalam kegiatan ini nanti Pak Rizky akan memfasilitasi cita-cita warga sekolah terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru, apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mewujudkan visi sekolah. Itulah Bapak Ibu kegiatan hari ini yang nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Barangkali nanti Bapak Kepala Sekolah ada kegiatan lain, moga Pak kami persilahkan. Tapi keharapannya adalah Bapak Ibu guru serta staf TU bisa berdiskusi dengan Pak Rizky, karena tidak mungkin Pak Rizky diskusi dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Tentu harus dengan orang lain, dan orang itu yang akan diajak oleh Pak Rizky untuk meningkatkan prestasi SMK Negeri 1 Amal Gading. Saya kira ini perangkat dari saya Pak Kepala Sekolah, mudah-mudahan nanti di kegiatan ini bisa mengambil manfaat bersama dan barokah untuk kita Pak. Itu yang penting, iya, barokah untuk kita. Jadi kalau kita tidak barokah ya rasanya sia-sia. Maka hidup kita harapannya selalu barokah, bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting Pak. Jadi saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sagu Wijayanto SPDSI. Bapak Ibu sekalian, masuk ke acara berikutnya, itu acara inti dari pemaparan visi dan prakarsa perubahan bergerak yang dalam hal ini akan disampaikan oleh CGB kita, Bapak Rizky Adianto SPD. Terima kasih Bapak Rizky. Bapak Rizky dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Dr. Desdiana SPDSI selaku Kepala SMK Negeri 1 Amal Gading, pada Bapak Sagu Wijayanto selaku pengajar praktik CGB Angkatan 10, pada rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Amal Gading yang saya hormati dan berbahagia. Izinkan saya memaparkan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak
visi dan prakarsa perubahan guru penggerak. Sebelum kita masuk ke materi, kita pantun dulu. Nah, Pak Sendi itu biasanya rajanya pantun Pak Sendi. Bangun tidur tak lupa sarapan. Kita cakepnya ya, kita lagi. Bangun tidur tak lupa sarapan. Sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk para hadirin yang terhormat. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul lagi ya. Nanti ini saya repotin jenengan lagi. Nah, kesepakatan seperti yang sudah pernah saya sampaikan ketika kemarin mengenai kesepakatan kelas. Jadi pada kegiatan ini pun juga saya harapkan kita menyepakati untuk kegiatan hari ini. Yang pertama adalah peserta aktif dalam kegiatan. Kemudian menghormati pembicara dan peserta lain. Jadi diharapkan ketika ada peserta lain yang sedang berbicara, dihormati dan tidak boleh menyela. Etika berbicara, boleh makan dan minum. Di samping monggo. Iya, monggo. Wali kisah setengah kok. Kemudian jangan lupa kalau sudah panjenengan dahar dan minum, jangan lupa sampahnya. Oke, jangan lupa sampahnya. Ada tambahan lagi untuk kesepakatan kegiatan kita hari ini? Diskusi ya Bapak Ibu ya. Diskusi, bukan saya persatuan semuanya, tapi kita diskusi di sini. Nah, tujuannya apa? Tujuan diskusi melalui diskusi hari ini yang pertama kita membuat dan menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, kita dapat merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dudi, serta pihak lain untuk mencerminkan visi yang kita rumuskan. Kemudian yang ketiga, kita semua berusaha mendorong perubahan diri murid. Jadi apa yang ada pada murid sekarang, ketika itu kurang sesuai dengan visi dari sekolahan, maka kita berusaha untuk mendorong perubahan agar murid kita bisa sesuai dengan visi di sekolahan kita. Nah, sebelumnya puisi dari R. Soekarno. Ini perlu dibacakan Pak. Oh, dibacakan. Oke, jadi kayak saya Pak Azwar kalau Pak Azwar baca. oh, ada baca ya? Karena Anwar ya? Guru bahasa Indonesia. Oke, ini saya coba membacakan. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut,
aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, bagaimana sih perasaan Bapak Ibu usai mendengarkan puisi tersebut? Apa yang bergelora dalam darah Bapak Ibu? Coba Pak Aswar, sebagai guru bahasa Indonesia, apakah ada yang perlu dikoreksi dari yang saya bacakan mengenai puisi, dan bagaimana perasaan Pak Aswar setelah mendengar puisi yang saya sampaikan? Pertama, perasaan setelah mendengar puisi tadi itu, yang pertama itu merinding ya, karena kita melihat Indonesia itu dari berbagai macam sudut, dari mata, dari apalagi tadi ya, suara semuanya sampai udara, itu merasakan Indonesia. Terus untuk isi puisinya bagus, sudah untuk puisi kan bebas, ada puisi modern, ada puisi lama. Jadi untuk membuat puisi itu sebenarnya lebih simpel, terserah mau puisi modern ataupun puisi lama. Untuk membuatnya juga sudah oke, cuman kurang gerak tangannya. Oh, kurang gerak tangannya. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Pak Aswar. Kasih plus buat Aswar, teman-teman. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Pak Nanto? Boleh, enggak? Terima kasih Pak Rizky. Iya. Sebenarnya jawabannya sama dengan Pak Aswar, itu karena sangat berfrekuensi. Saya merinding ya. Berarti takut apa berarti dulu, Pak? Maksudnya bahasanya memang ini kan pencintai Pak Soekarno ya. Laras. Merinding, terus bahasa itu memang mungkin kalau saya ya terlalu apa ya, belum mencapai. Karena apa? Sampai ke lautan India itu beliau bisa melihat dan mendengar. Kalau saya kan pantai Joko Tingkir jarang gitu. Jadi kalau merinding ya itu, jadi kalau itu untuk pegelaran apa istilahnya memompa motivasi siswa bisa. Kalau masalah pembawaan sama, saya juga kalau bawaan seperti itu karena bukan istilahnya bukan seorang pembaca puisi seperti kayak Pak Aswar misalnya. Mungkin kalau Pak Aswar bawakan itu sambil merangkak karena Pak saya tidak saking menghayati. Saya mungkin sama berparis. Aswar memberi contoh. Pemiliknya berarti ya. Saya kira itu Pak ya. Kalau memang kalau untuk semangat dan motivasi ini sangat bagus sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih plus buat Pak Anto. Terima kasih Pak Nanto, kalian berdua semuanya. Ya, puisi tersebut menunjukkan visi Presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Nah, jadi dengan cara puisi itu kita mencoba menggugah, ya, menggugah kalau di dalam kegiatan kita adalah sebagai orang guru ya, siswa kita. Nah, analoginya adalah puisi. Nah, kemudian refleksi diri. Nah, di dalam refleksi diri ini ada lingkungan belajar. Dalam lingkungan belajar harus ada dukungan. Ya, ketika panjenengan mengajar di SMK ini pasti kan harus ada dukungan. Dia masuk dalam kelas, ingin presentasi, ternyata tidak ada presidennya, tidak ada papan tulisnya, tidak ada spidolnya, ya kan? Nah, kalau dukungan di sini, berarti kan dukungan dari baik itu kepala sekolah, baik itu dari rekan sejawat dan warga sekolah.
Kemudian untuk rencana ada skala prioritasnya apa yang akan kita utamakan, sharing dan pemaparan pengarsipan tugas sebagai artefak. Kemudian tantangannya bagaimana membagi waktu, mengajak rekan kerja, ikut CDP dan implementasi. Nah, nanti panjenengan-panjenengan yang punya motivasi besar, motivasi kuat, ingin memperbanyak ilmu, ayo kita ikut CDP. Ya, nah, biar kita sama-sama belajar. Saya di sini belajar juga, bukan menggurui panjenengan, betul. Saya di sini belajar. Kemudian refleksi perubahan diri. Pada modul 1 saya sudah mempelajari dari modul-modul yang ada pada modul 1, yaitu modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian pada modul 1.3 belajar mengenai visi guru penggerak, dan modul yang terakhir 1.4 yang kemarin sudah saya diseminasikan, yaitu modul tentang budaya positif. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai visi guru penggerak. Nilai dan perannya, nilai peran guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu adalah nilai-nilai pada guru penggerak. Kemudian peran guru penggeraknya sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, inilah yang saya digadang-gadang oleh Pak Sagung selaku pengajar praktis saya, menggerakkan komunitas sekolah. Apakah sudah ada komunitas sekolah? Sudah. Apakah sudah ada kegiatannya? Sudah. Tapi baru secara intern, belum merambah keluar. Nah, pada kegiatan pagi ini pun juga itu merupakan kegiatan dari komunitas sekolah itu, Pak. Tapi ketika saya kemana-mana kepada beliau, Pak Soleh selaku Wakil baru untuk intern dulu saja. Nanti kalau untuk kegiatan luarnya setelah anak-anak di sekolah, jadi Bapak Ibu guru bisa fokus untuk kegiatan berikutnya. Kemudian visi guru penggeraknya apa? Mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila, panjenengan pasti tahu ya. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada? Ada berapa? Mas Teddy? Ada berapa Mas Teddy? Saya tahun MP5. MP5. Nanti kita bahas di sini ya. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara menitik beratkan kepada menghamba pada anak. Menghamba pada anak itu bukan jadi pada anak juga, ya. Tapi bagaimana kita bisa ngomongke bocah? Bahasa Jawa kita ngomongke bocah. Bocah itu, anak itu bukan lagi sebagai subjek yang harus dijejeli terus-terus, ya, bukan anak yang harus diberikan materi terus-menerus, dan kita mewajibkan anak itu harus bisa, harus mampu sesuai apa yang kita berikan, sehingga anak diberikan kemerdekaan dalam proses belajarnya, ya. Maka pada pagi hari ini kita workshop itu nyambung itu, pembelajaran berdiferensiasi. Kita sebagai pendidik bertugas untuk menuntun, dalam istilah beliau dikenal dengan sistem AMO, menuntun terhadap segala kodrat atau potensi yang dimiliki agar anak selamat dan bahagia sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Anak-anak pada dasarnya memiliki kodrat masing-masing yang pada umumnya adalah bermain. Ingat, kodrat anak adalah bermain. Ya. Jadi kita nggak usah capek-capek, bocah kok udah pinter-pinter, udah ini primen sih. Nah, nggak usah seperti itu. Memang kodratnya anak itu bermain. Ya. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara
itu ada student center, ya, bukan lagi teacher center. Tidak perlu lagi Bapak Ibu guru itu sebagai pusat utama, bukan. Karena Bapak Ibu guru itu hanya sebagai pendamping, sebagai fasilitator, bukan lagi orang yang harus menjadi tolak ukur utama murid. Bapak baby song semua orang bisa, kan seperti itu biasanya kita. Saya deh, bukan kita, saya. Kalau panjangan saya kurang tahu. Kemudian sistem among, ingarso suntulodo ing madya wangun karso tuturi handayani. Nah ini Pak Saidi guru PPKN itu hafal itu, pasti tahu bagaimana Pak Saidi mengenai ingarso suntulodo ing madya wangun karso. Terima kasih atas waktunya. Untuk yang pertama, Sun ngarso ing London, maksudnya bahwa guru itu diharapkan sebagai teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua yaitu ing madya wangun karso, diharapkan bahwa seorang guru itu benar-benar memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani, diharapkan guru itu di belakang itu mendorong kepada murid-muridnya agar selalu berbudi pekerti yang baik dan juga bisa berprestasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, itu sistem among. Ingat sosunulado madya wangun karso tuturi handayani. Terima kasih Mas Saidi. Kemudian sesuaikan dengan kodratnya. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kemudian menuntun, tujuan pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut. Tujuan pendidikan menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maka pada hari ini kita akan merumuskan visi. Menurut Bapak Ibu, apa itu visi? Apa itu visi? Visi. Berani. Saya berani. Kita berikan sepatah dua patah kata mengenai visi. Apa sih visi? Kan kita sering mendengar tuh ya. Visi SMK 1 Ampel Gading itu apa? Visi saya menjadi guru itu apa? Semoga. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk visi itu cita-cita Pak. Cita-cita. Yang diharapkan, yang diinginkan cita-cita itu visi. Terima kasih Pak. Itu hanya satu patah kata saja. Ada lagi, Bu Dianti? Oh, itu saja. Oke, kurang lebih sama ya. Apa itu visi? Visi adalah impian, cita-cita, harapan yang tertanam dalam hati dan pikiran sebagai arah yang harus dituju. Jadi tujuannya itu apa sih kita buat visi itu? Analogi visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis startnya di mana dan harus mengetahui garis finishnya di mana. Bahkan sebelum ia benar-benar berlari melintasi jalur lari tersebut. Tadi kan kita sudah punya langkahnya yang akan kita lakukan seperti apa, persiapannya bagaimana, kira-kira saya akan menuju ke garis finishnya itu dengan cara apa, mampu tidak ketika saya membuat itu. Nah, itu dari analogi visinya. Kemudian visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi diperlukan adanya kolaborasi, kekuatan positif yang ada baik dari luar maupun dari dalam sekolah. Memetakan kekuatan dalam hal ini dapat dilakukan melalui suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Kita akan bahas itu dengan tahapan bagian. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Nah, apa itu
inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan berbasis kekuatan positif. Jadi nanti kita akan merumuskan visi tersebut dengan melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahap budget. Nah ini tujuan visi nanti sudah kita sampaikan, ya, mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Pendekatan inquiry budget tadi. B. Buat pertanyaan, yaitu tahapan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. A. Ambil pelajaran, yaitu tahapan pencarian untuk menemukan aspek terbaik dari pengalaman yang pernah dicapai. G. Gali mimpi, yaitu sebuah keadaan ideal setelah prakarsa perubahan terwujud di masa depan. J. Jabarkan rencana, yaitu tahap mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi, memulai transformasi rencana menjadi nyata. Komponen visi dari guru kurang itu ada berakhlakul karimah, menggambarkan profil Pancasila, dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cerdas, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi mandiri, gotong royong dan kreatif. Bersaing di era global, menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi kebinekaan global. Jadi komponen visi ini harus mencakup ini, ya. Belum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu, ya. Oke. Nah, ini tebak-tebakan ini sedikitnya. Cluenya 1 tahun sama dengan 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Singapura. Bulan Februari pergi ke Denmark. Bulan Maret pergi ke titik-titik. Mana coba? Indomaret. Ya coba. Januari Singapura, Februari Denmark, Maret kemana? Cluenya 1 tahun sama dengan 12 bulan. Pergi ke Tangerang, betul? Betul. Ada yang masih bingung? Pasti Adi. Kenapa ke Tangerang Pasti Adi? Punya 1 tahun 12 bulan. Terus? Kemudian Januari ke Singapura, Februari ke Denmark, maka bulan Maret kita Tangerang. Iya, kenapa mau ke Tangerang? Boleh nggak? Kalau ke Thailand boleh nggak? Boleh. Nah, kenapa boleh Mas Adi? Boleh. Mereka bisa berikan pendapatnya? Ini terlalu kuliah? Ya. Abjadnya T. Abjadnya T, kok bisa ada T? Itu kan urutan. Iya, urutan gimana? Kalau kan 1 tahun 12. Iya. Ya coba pakai Mas Adi. Kalau menurut saya ini urutan setelah S, ya, S. setelah S, ya, itu yang terakhir itu T. Jelas saja ya alasannya. Oke. Pokoknya hurufnya depan T, mau Thailand, Tangerang. Kalau ke Sama sini. Sini. Jadi sebenarnya saya pribadi suka-suka mana aja. Bu Insinyur Yang bisa berikan penjelasannya. Kalau penjelasan saya, Januari ke Singapura karena Januari bulan 1. Nanti depannya S. S. Februari bulan 2. D dari Denmark. Kalau Maret bulan ketiga. T. Nanti Tangerang, Thailand, Taiwan boleh. Oke guys, semua sudah bersiap. Terima kasih. Ya, jadi cluenya seperti itu kasih Adi. Aja udah bener. Setelah S berarti T, berarti bener. Oke, sip. Berarti
keren sekali. Tujuannya sama ya? Oh iya betul. Yang ini tercapai semua ya? Oke, sip, terima kasih. Nah, sekarang kita merangkai mimpi lewat kata. Ya, jadi nanti saya berikan panjenengan sticky note. Tolong panjenengan nanti tuliskan di sticky note ini mengenai pertanyaan mimpi-mimpi yang akan kita capai. Nah, jadi seperti ini. Kita memimpikan murid-muridnya apa panjenengan, pendapat panjenengan. Gitu ya. Terus kita percaya bahwa murid adalah gitu ya. Nah, nanti menempelkannya sesuai dengan pertanyaan. Di sini saya sudah buatkan tempelan di sini. Jadi nanti kita memimpikan murid-murid yang tempelnya di sini. Gitu ya. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sini. Nanti langsung banyak jawaban panjenengan. Monggo. Satu-satu. Jadi dapat panjenengan masing-masing. Jadi nanti satu orang itu ada 6 ya. Dia kita menghentikan murid-murid yang seperti Kalau kita mengutamakan kita. Iya. Oke. Kalau kurang nanti saya ganti, masih ada lagi. 6 rangkai sih pertanyaan 6. Gak usah langsung jawab aja. Kita akan berberit ya. Pak. Coba pertanyaan apa lagi? Boleh? Masih ada lagi nih. Menurut kajian yang beneran. Iya 6. Satu orang 6 itu. Bingung bisa Iya Pak. Mengarah belajar oh iya, udah sini apa sih? Lewatnya segini sama gaji. Nah, iya Nomor 1 bro. Simpel kan sudah ada boleh makan, oh ya langsung. Boleh satu. Ya betul. Kita memilih murid-murid yang apa panjenengan jawabannya. Kita percaya bahwa murid adalah titik. Di sekolah kita mengutamakan titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Itu ya. Yang berampang. Ya, ada mampan ke? Itu nopo itu morus kok. Pulpen. Oh, ada pulpen. Ada Pak Sedi. Pak Sedi. Tangerang bae coba. Kasih Pak Sedi. Mau lucu satu, enggak ya. Ini solo. Sama Pak Andi sih mau jawab. Mimpi kok. Ya, menunggu saya. Coba gue ya. Iya, wis. Apa? Putih Pak Sedi. Yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik.
Sudah, nanti bisa dibantu Mas Revan, nempelkan Mas Revan. Oh, mana tuh? Ayam selembar itu satu layar, satu lembar. Oh, ini ngurus yuk. Selemper satu. Sampun Bapak Ibu. Belum. Oh, ini boleh selembar siji. Ya, satu lembar satu, biar ada yang di sana. Ya, nomor terakhir ya tempelkan. Kalau lama. Ya. Kalau sudah bisa dibantu Mas Revan sama Mas Glenn buat tempelkan di sana. Ya kalau ada apa tamu. Ya, nomor satu jatuh ya. Boleh sih, kayak yang di sini ya. Khusus punya Tika yang dibuat bacakan.
Januari ke Singapura. Dari mana? Februari ke Denmark. Maret ke Maret mana gaji? Bulan Maret. Ini wis Juli loh. Juli. Taruhan. Bisa ya. Berarti apa? Kotaknya apa? Satu euro berarti F for 23 kan? Menuju oleh tenangnya nih kok. Sepakatan dan sepakatan gitu. Kalau makan minum. Kalau orang mikir kalau Papa Sari kalau apa? Antoni bisa Antoni. Umum. Orang-orang dingira. Orang-orang. Tinggal 10 cici. Nanti mungkin motor wawan jeret ya. Sekarang dulu setiap mana. Dia tahu ustakan mana apa? Lu ngomong so. Di penting mesti ikhtiar. Biar apa? Nang pipa kan pipa. Orang sedorong masih ngomong, kok Pak, ini jangan tekan kemarin kurikulum kok apa ya, udah bareng mau tutup jet dulu. Matur nuwun Bapak Ibu atas bantuannya untuk mengisi kalimat rempah cita-cita untuk murid. Saya bacakan hasil dari desain panjenengan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik, murid-murid yang bahagia dalam belajar, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, mempunyai skill dan berinovasi, murid yang baik akhlaknya, budi pekerti, murid yang bertakwa pada Tuhan, murid yang bertakwa pada Tuhan, bertakwa, senang dalam belajar, bahagia dalam belajar, bahagia dan belajar. Oke. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki keistimewaan dan bakat terpendam, pribadi yang mempunyai keistimewaan dan bakat-bakat yang berbeda. Anak-anak yang berbakat, murid adalah anak-anak yang memiliki keistimewaan dan berbakat, anak manusia yang wajib kita didik, yang mempunyai kepercayaan diri, mempunyai keunikan untuk mencari cita-cita, untuk meraih cita-cita, memiliki keistimewaan, kemudian memiliki bakat terpendam. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan belajar, kebersamaan, mengutamakan pendidikan karakter dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karakter
bertakwa pada Tuhan dan karakter, pendidikan karakter, etika, sopan santun. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mencari ilmu, belajar untuk sukses, mengutamakan budi pekerti, mengutamakan adab, berakhlak mulia, sopan santun, budi pekerti dan etika. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk berproses, untuk menuntut murid agar mencapai cita-cita, membimbing murid mencapai kebahagiaan, dan mencapai kebahagiaan untuk pembelajaran, menuntut anak mencapai kebahagiaan. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah ada aturannya. Kita dan warga di sekolah paham bahwa setiap anak mempunyai bakat terpendam dan bakatnya berbeda. Bahwa setiap anak mempunyai bakat yang berbeda, mempunyai potensi, mempunyai bakat minat, mempunyai bakat dan cara perlakuan yang berbeda. Nah, itu isian dari kalimat numpang yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Maka kita bisa rangkum di sini, kami memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, bahagia lahir dan batin, adaptif terhadap teknologi, sukses menjadi profesional sesuai potensinya. Jadi kalau kita memfasilitasi murid, kan murid keinginannya apa? Contohlah seperti anak-anak yang saya minta bantuan ini. Dia anak listrik, cuma dia punya kemampuan bagaimana dia beradaptasi dengan teknologi. Dia punya kemampuan bagaimana menunjukkan potensinya. Dia bisa mengedit video, dia bisa membuat animasi dan lain sebagainya. Itu bisa kita fasilitasi. Kemudian yang kedua, sekolah kami percaya bahwa murid adalah amanah yang harus dibimbing. Setuju nggih? Setuju. Anak yang memiliki potensi luar biasa yang harus dikembangkan secara optimal. Anak yang memiliki karakter yang berbeda dengan keunikannya masing-masing. Nah, pasti kan punya keunikan masing-masing dan cara menghadapinya juga berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ketiga, sekolah kami mengutamakan pendidikan karakter, sehingga hal baik yang murid terima di sekolah dapat diterapkan dalam kehidupannya, baik sebagai anggota keluarga, sekolah maupun masyarakat. Bisa memaksimalkan potensi murid yang berbeda, karena yang terpenting setiap anak belajar, setiap anak meningkat kapasitasnya. Yang keempat, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk menjalankan amanah sebagai pendidik dan pengajar yang berpihak pada murid, menuntun murid agar dapat mencapai kebahagiaannya, percaya bahwa murid mampu mengembangkan potensinya, melakukan kolaborasi dengan semua stakeholder. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami harus berkolaborasi. Ya, ingat saya dan panjenengan berkolaborasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berbudi pekerti luhur dan dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk bekal kehidupan di masa depan. Nah, oke, kita masuk ke visi sekolah. Jadi setelah panjenengan membuat kalimat-kalimat penumpang tadi, Aku ini ganteng kok. Orang ganteng foto nih. setengah tahun yang lalu aja udah beda. Foto nih. Ya, kita ganteng ya. Nah, visi sekolah. Apa visi sekolah kita? Kalau visi dari SMK Negeri 1 Apel Gading, menciptakan lulusan yang cerdas, kreatif, kompetitif, dan berakhlak mulia. Nah, Pak Gi selaku PLT KTU dulu itu saat merumuskan visi ini bagaimana Pak Gi? Apakah Pak Jodoh terlibat dalam merumuskan visi, atau itu hanya pemikiran seorang, atau memang itu dikolaborasi dari banyak orang? Pencerahannya Pak Gi. Terima kasih Pak Rizky. Kalau visi sekolah itu semenjak saya kesini pun sudah ada seperti itu. Dan itu memang ada revisi
untuk visi sekolah itu ada revisi ya. Pada saat revisi itu ya menciptakan usaha cerdas, kreatif, kompetitif dan berakhlak mulia. Itu mungkin Pak Ananto yang lebih tahu itu revisinya apa. Kalau saya kan hanya melanjutkan aja Pak. Pindahannya dari ruang guru ke TU. Mungkin ada yang menambah yang lebih bisa menambahkan Ananto visinya. Terima kasih. Terima kasih Abi. Visi Pak. Ya, terima kasih. Saya coba mengingat kembali ya. Kalau orang mengingat itu kan ngadepnya ke atas. Yang saya tahu itu dulu tahun 2004 saya masuk tahun 2005 itu SMK AMK itu belum ada visi dan misi ya. Yang jelas waktu itu kan yang membawa alas itu dipegang oleh satu pendaki ya. Dulu istilahnya top manager itu yang paling ya kebetulan top manajernya orang yang cerdas, kreatif, kompetitif dan berhak mulia. Sesuai karakternya. Iya, jadi memang waktu itu saya lihat itu waktu itu ada harus sekolah punya visi misi. Visi ini dilemparkan ke dalam suatu rapat, kemudian ya disetujui oleh rapat ya, walaupun mungkin itu di apa bukan di artinya dikeluarkan oleh top manager tapi disetujui oleh forum ya, semuanya. Kemudian dalam setiap rapat termasuk dengan komite ini dilemparkan. Adapun ya ini kan bukan apa ya istilahnya undang-undang saja bisa diamandemen ya, apalagi visi misi ini kan untuk selanjutnya itu tentu saja bisa direvisi sesuai dengan perkembangan zaman ya. Saya pernah baca di Wikipedia itu pengertian visi dan misi ya. Yang saya tahu mungkin kalau visi itu biasanya istilahnya bukan kalimat aktif, nanti misinya yang aktif ya, karena itu mimpi ya. Jadi visi itu mimpi lah, itu kan kalau misi bahasa itu mimpi bahasa apa? Jadi ya. Ya itu nanti bisa di ini Pak, ini kan kita tidak apa terpaku ada visi itu terus seperti ini sampai dengan ini enggak, ini bisa dirubah, termasuk juga misinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ananto. Kasih plus buat Pak Ananto dari pagi. Nah itu visi SMK Negeri 1 Ampel Gading menciptakan lulusan yang cerdas, kreatif, kompetitif dan berakhlak mulia. Ya memang pada umumnya itu ya pimpinan itu punya gambaran seperti ini. Pripun? Lihatnya mesti dulu. Ya setuju. Dan kita kalau punya unek-unek punya kita gambaran bagaimana kalau kita seperti ini Pak, seperti ini Pak. Saya pengalaman dulu pernah juga merumuskan visi di sekolah yang lama dulu juga seperti itu. Kita bersama-sama visi apa yang perlu kita perbaiki. Ini kurang lebih berakhlak mulia pun antara sekolah ini dan sekolah saya yang lama hampir sama. Kan juga sama videonya. Jadi nggak asing buat saya itu. Nah, apakah sudah selaras dengan kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu tuliskan antara visi dari SMK 1 Ampel Gading dengan kalimat rumpang yang sudah panjenengan tadi tuliskan itu kira-kira sudah selaras belum sih? Berakhlak mulianya ada tadi ya? Ada. Kreatifnya? Ada. Kompetitifnya? Ada. Belum ada. Belum ada ya? Inovatif, nah itu bisa juga. Nah, di sini saya menawarkan, artinya ini bukan menjadi kesepakatan kita di sini bukan, artinya gambaran saya mengenai visi dari saya sendiri itu terwujudnya murid yang cerdas. Itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, bernalar kritis dan cakap teknologi dalam era globalisasi. Pasti harapan kita kan semua siswa itu tidak ada yang gaptek. Harapan kita semua siswa pasti dia cakap dengan teknologi, bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, sesuai dengan Gajah Dewantara. Itulah visi dari guru penggerak yang saya tawarkan atau saya buat. Jadi waktu mau merumuskan visi ini pun, waktu di ruang kolaborasi itu banyak perdebatan itu.
wah itu belum sesuai dengan profil Pancasila, itu belum mengarah ke perkembangan zamannya, belum ada. Jadi kita teruskan sesuai dengan hasil dari waktu saya di ruang konferensi itu. Kemudian prakarsa perubahan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah, dalam prakarsa perubahan ini, maka saya membuat prakarsa perubahan mengembangkan pembelajaran murid yang dapat meningkatkan cara bernalar kritis dengan pemanfaatan teknologi di sekolah. Nah, prakarsa perubahan ini kemudian kita buat ke dalam bagiannya, ya. Bagian itu apa? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Nanti kita buat ke dalam bentuk tabel. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan yang dilakukan melalui diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi tentang cara peningkatan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Itu buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah rekan sejawat yang ahli dalam pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran di dalam kelas atau sekolah? Teknologi apa yang akan digunakan? Bagaimana cara memilih media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Tindakan atau pendidikannya, mencari rekan sejawat yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi tentang media berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik. Buat pertanyaan utama, jadi kan, bagaimana meningkatkan otak sudah. Nah ini, gali mimpi. Apa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik? Bagaimana agar penerapan teknologi dapat diterapkan juga oleh rekan sejawat lainnya? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tidak hanya membuat lembaga observasi, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila, dan berkonsultasi dengan pimpinan sekolah. Kemudian, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa tindakan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi? Apakah media pembelajaran yang digunakan berbasis teknologi? Bagaimana upaya untuk menjaga keberlanjutan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi? Tindakannya, membuat perangkat pembelajaran yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat, senantiasa membuat refleksi kegiatan. Kemudian, aktor eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan mengawasi atau memonitoring dalam mengevaluasi program peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Apa indikator keberhasilannya? Tindakannya, kepala sekolah dan guru yang terkait. Dan juga semua warga sekolah juga berhak untuk mengawasi dan memonitoring kegiatan yang dilakukan. Indikator keberhasilannya, pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan alur perencanaan yang telah disusun. Peserta didik merasakan bahwa pembelajaran yang berintegrasi dengan teknologi lebih menyenangkan dan bermakna, menghasilkan output atau hasil atau produk yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Inilah yang dibuat ke dalam bentuk tabel dari pertanyaan dan tindakan kerja tadi. Masukkan ke sini semua. Nah, itu aja. Oke, Andrian. Mana ya? Oke, kita masuk ke ice breaking lagi. Belum ya? Nah,
hitungan matematika. Matematika apa nih? 28 ditambah 32 sama dengan 1. 3 tambah 4 sama dengan 1. 5 tambah 7 sama dengan 1. Apakah pernyataan ini benar? Pak Mas Nuri selaku guru agama, coba menurut panjenengan itu benar gak sih dari hitungan-hitungan yang saya paparkan tersebut? Monggo. Salah dari mana? Salahnya dari mana ya? Benar. Benar. Alasannya kenapa Pak Mas Nuri? Tahu. Pasti Adi yang penuh dengan clue. Kalau digunakan ini salah sama guru matematika. Benar nggak? Kalau hitungan guru matematika itu salah. Tapi saya sebagai guru sejarah itu benar. Oh iya. Karena Tahu sejarahnya. dalam sejarah 1 tambah 1 itu tidak harus 2. Alasannya? Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Karena berkembang, Pak. Ya, jadi 1 tambah 1 itu bisa menghasilkan 2, 3, 4, 1, 5 dan seterusnya. Guru sejarah atau guru biologi? Biologinya sejarah. Kalau menurut saya betul. Betul ya. 28 tambah 3, 2, 1, 3 tambah 4, 1, 5 tambah 7, 1. 10 tambah 1, 1. Ya, kalaupun ditulis di bawahnya itu juga 1. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Tiadi. Oke. Ada lagi pendapat yang lain? Bu ini? Coba Bu ini. Bu ini kasih pendapatnya Bu ini. Benar atau salah kita aja Bu ini? Menurut guru bahasa itu true or false? Ya. Yes. Hoax. Tahu Pak di situ. Jadi hoax. Benar atau salah kira-kira Bu ini? Kalau guru bahasa Inggris. Ya kalau sejarah matematika pasti salah ya, tapi saya nggak tahu dimaksud dibalik ini itu ada apa. Oke. Jadi Pak Rizky ada sesuatu yang sembunyi Oke. yang Inspirasi kan ya. Oke, siap. Terima kasih Bu ini. Jadi Bu ini baik menanyakan apa yang belum diketahui. Masuk. Kalau menurut saya ini benar. 28 tambah 32 sama dengan 1. Alasannya apa? 28 tambah 32 itu berapa? 60. 60 itu sama dengan berapa menit? 1 menit. Oh. 3 tambah 7 sama 3 tambah 4 sama dengan 7 sama dengan 1 minggu. 5 tambah 7 sama dengan 12 sama dengan 1 tahun. Nah, itu ya. Jadi menurut saya benar. Nah, ketika kamu dihadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan logika cara berpikirmu, lebih baik bertanya dengan penjelasan dan cobalah untuk mengerti konteksnya apa. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, saya akan berikan pantun buat panjenengan. Seperti itu. Beli semangka jumlahnya 3. Dimakan bersama enak rasanya. Halo Bapak Ibu Guru Angga, sehat selalu dan bahagia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian katanya kalau SBK? Iya lah. Kan durian gua cacing semangat Bu. Beli beli semangat durian. Beli durian ya. Bagaimana Bu dia? Gara-gara SBK. Aja bukunya, oh iya sure. Nah. Bisa. Ini saya kalau SBM biasanya Kalau masih cuman, teman. Iya, kelihatan kamera. Oh iya. Izin Pak, saya biasanya kalau ajar itu jam ke 9.10 Pak. Selalu 7, 8, 9, 10. Anak-anaknya posisinya ada yang terpuruk, ada yang sedang merenung, meratapi nasib gitu ya. Jadi saya selalu membalikkan suasana kelas dulu, biar nanti saat saya mau menyampaikan materi mereka sudah paham. Salah satunya adalah mengarahkan konsentrasinya. Jadi ini saya anggap Bapak Ibu guru di sini adalah anak-anak didik saya. Pasti ada. Triknya, clue-nya adalah
ikuti apa yang saya katakan. Konsentrasi ya. Setiadi demi sisa. Saat saya bilang 1, nanti ikuti 1. Bisa ya? Ya. Bisa. Ya, ikuti dulu. Dulunya ikuti yang saya katakan. Buku ini putih. Buku ini putih. Plastik ini putih. Plastik ini putih. Baju ini putih. Baju ini putih. Sekarang pertanyaannya, sapi minumnya apa? Putih. Air. Air. Putih. Gurame. Susu. Ada lagi? Coba konsentrasi lagi. Cluenya adalah ikuti apa yang saya katakan. Oke. Buku putih. Diulangi. Buku putih. Plastik putih. Plastik putih. Baju putih. Baju putih. Sekarang, sapi minumnya apa? Sapi minumnya apa? Harusnya seperti itu. Bukan putih, bukan susu, bukan teh, apalagi kopi. Bukan lagi minumnya apa? Isi masuk ilmu gitu. Boleh sih mari boleh sih terus. Lagi satu lagi. Tadi sudah hitung-hitungannya. Cuma orang ngeri. Sekarang saya mengikuti Pak Rizky karena yang pemateri adalah guru matematika. Cluenya, bumi itu berputar. Konsentrasi ya. Bumi itu berputar. Pak Nanto biasa berak. Ini sesuai guru matematika. Bikin mana? Jika 3 tambah 4 tadi 7. 1 tambah 4 5, maka berapakah 5 ditambah 7? 8. Pasti Adi lah. 1. Oh, jawabannya kan lupa-lupa. Ulangi deh, jangan deh. 12. Ada lagi, satu lagi pertanyaannya. Kalau 8 ditambah 6, 3 salah. Cluenya bumi itu berputar. Ayo konsentrasi, kita sudah jam ke-9 ini ya. Harus semangat dulu, ayo. Yang masih kantor, bangun. Gitu, 8 tambah 6. 2. 4. 2. Salah. 2. Salah. Bukan 4. 2. Salah apa? 2. 2, betul. Coba Mas Adi, alasannya apa? Alasannya Pak? Jam berputar. Karena cluenya adalah bumi itu berputar. Jadi kita ke jam. Kalau 8 tambah 6 sama dengan kan 14. 14. Nanti di jam 2. Seperti itu. Terima kasih. Orang duit dong. Itu dia Bapak Ibu, terima kasih. Saya ulangi untuk penutupan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Terima kasih atas semuanya buat panjenengan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali Bapak Ibu diskusi hari ini. Kita juga ceria dan mudah-mudahan dapat diteruskan di kelas masing-masing. Saya ingin menambahkan sedikit Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melanjutkan kegiatan hari ini, bahwa dalam mengisi kalimat penumpang itu dapat diterapkan untuk diri Bapak Ibu sendiri dengan mengganti kata kita dengan saya. Contohnya, saya memimpikan murid-murid yang katakanlah adalah ceria datang ke sekolah. Maka ada kalimat selanjutnya, mengapa ceria datang ke sekolah? Karena saya percaya bahwa murid adalah diteruskan. Itu setiap kata-kata itu harus ada kata penghubung yang baik. Misalkan dengan yang pertama dibuka dengan kata karena, kata kedua ada kata oleh karena itu, kemudian bisa sehingga dan sebagainya. Ketika kita sudah bisa mengisi kalimat itu, kemudian diterapkan di sekolah kelas Bapak Ibu,
itu akan menjadi visi dari Bapak Ibu guru sendiri. Nah, visi ini akan selalu menuntut Bapak Ibu untuk berperilaku di kelas dan di sekolah. Ya, apa yang Bapak Ibu impikan di sekolah tentu akan dibagi dengan perilaku Bapak Ibu di sekolah. Itu pasti. Tidak mungkin kalau kita mau memimpikan sesuatu tidak akan berusaha untuk mewujudkan itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan visi. Visi ini paling tidak mencakup 3 aspek. Jadi kalau Bapak akan membuat visi untuk sekolah, 3 aspek, ada kognitif, afektif, psikomotor. Siapa yang dijaring oleh visi itu adalah lulusan sekolah sini, lulusan SMK 1 Apel Gading itu ingin seperti apa? Tadi di visi sekolah itu apa tadi Pak? Lulusan yang kompetitif, cerdas, kreatif, kompetitif, dan berakhlak mulia. Kalau ditinjau dari segi itu ini ya sudah ada kognitifnya, ada cerdas, kemudian ada psikomotorik atau dalam kalimat kreatif ini ya. Kemudian afektifnya ini juga ada berakhlak mulia. Nah, tetapi Bapak Ibu yang perlu ditekankan kalau misalkan dalam visi itu tidak menyinggung profil pelajar Pancasila, maka visi sekolah harus diperbarui. Kreatif termasuk profil kreatif. Ya, betul ya? Cerdas itu yang bernalar kritis Bapak Ibu. Mungkin bisa diganti dengan kata yang sesuai dengan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ya, kata diganti dengan bernalar kritis. Kemudian berakhlak mulia bisa masih utuh, bisa dijelaskan secara spesifik. Ini berakhlak mulia yang seperti apa yang akan dicapai oleh sekolah dalam waktu berapa tahun mau dicapai. Karena mungkin visi ini sudah 20 tahun yang lalu masih dipakai lagi. Tapi saya catat relevan Pak, karena umum saja ya orangnya. Ya, tentu saja harus ada yang kita spesifikkan. Jadi SMK Negeri 1 Apel Gading mau seperti apa? Itu hanya tambahan untuk saya. Khusus untuk Pak Rizky, kalau kejenengan mereka sudah paham semua. Saya sampaikan adalah khusus untuk Pak Rizky Adianto. Oke, saya kira itu tambahan dari Bapak Ibu. Barangkali ini disampaikan ke Pak Rizky dari Bapak Ibu, enggak? Enggak. Tapi ada yang disampaikan ke Pak Rizky. Jadi biasanya Bapak Ibu mau? Iya, harus bagaimana Pak Rizky dari Bapak? Ya, ini saudara saya Pak di matematika. Oke. Maksudnya gimana Pak? Masukan penguatan. Pak Rizky ini kan sudah 2 bulan jadi CGP Pak. Saya yakin di sekolah sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan, bahkan menjadi aksi nyata ya Pak Rizky. Akan tetapi perilaku Pak Rizky sehari-hari jenengan tahu sendiri dan mengamati. Pak Rizky itu kalau datang begini, di kelas begini, di sekolah begini. Harusnya menurut saya Pak Rizky itu begitu kan untuk. Kalau menurut saya Pak Rizky kayaknya itu sudah sesuai dengan guru bergerak Pak. Sudah cukup baik kan dalam segala hal sesuai dengan itu tadi. Menggerakkan juga, bergerak dan menggerakkan. Jadi sudah pantas untuk Pak Rizky dan beliau sudah sangat hebat Pak, menurut saya. Jadi mungkin tidak ada kekurangannya, perfect. Itu saja yang bisa disampaikan. Mas Edi. Satu lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sama Pak dengan yang disampaikan oleh Pak Dianto. Sebelum Pak Rizky itu menjadi CGP, ternyata Pak Rizky sudah bergerak dan menggerakkan, khususnya untuk yang orang-orang yang dulu yang masih gaptek itu dibimbing oleh Pak Rizky dalam hal PNM-nya. Saya juga Pak. Saja. Terima kasih. Itu ada masalah dua Pak Rizky. Tadi Pak siapa bilang Pak? Jadi kan sudah cukup baik Pak.
masih cukup baik, belum baik dan sangat baik. Artinya, iya, kalimatnya itu kan nih, sudah cukup baik. Jadi karena hari dan berkatan Pak, tidak ada yang salah dalam hal ini. Dan nanti Pak Rizky juga ada penilaian dari rekan-rekan. Maka saya sampaikan lebih awal, barangkali nanti dalam memberikan penilaian terhadap Pak Rizky ini dengan ABS, asal Bapak senang, tidak ya, isikan apa adanya. Supaya Pak Rizky betul-betul tahu saya harus meningkatkan apa, gitu ya. Jadi kalau semua baik Pak Jenderal itu, terus saya harus apa nih kalau sudah baik semua? Saya berhenti saja lah berarti. Itu Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu yang bermanfaat untuk Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu di rumah. Terima kasih. Untuk diskusi ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak keluarga Paris. Jadi yang telah kita simak bersama dari awal hingga akhir. Dan menutup acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala atensinya, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Ibu saya meninggalkan Pak, karena saya akan ngobrol secara pribadi dengan Pak Rizky. Terima kasih itu ngabur dari Pak. Kurang kan? Siap. Ya Pak. Masih. Terima kasih Pak. Untuk masih ya. Terima kasih. Semoga Mas Tadi kalian segar-segar. Masih dapat. Ibu Naston.